Maria dan Nugroho baru saja menikah setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Nugroho, seorang karyawan perusahaan konstruksi, dikenal sebagai pria yang penyayang dan pekerja keras. Sementara itu Maria, seorang wanita muda dengan kepribadian lembut, adalah seorang istri yang ideal menurut keluarga besar Nugroho. Karena kondisi finansial yang belum memungkinkan mereka untuk tinggal di rumah sendiri, pasangan ini memutuskan untuk tinggal bersama Pak Mulyadi, ayah Nugroho, di rumah keluarga yang cukup besar di pinggir kota. Pak Mulyadi adalah seorang duda yang kehilangan istrinya 5 tahun lalu akibat penyakit kanker. Kehilangan itu membuatnya menjadi pribadi yang pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Kehadiran Maria membawa suasana baru di rumah tersebut. Pak Mulyadi merasa rumah yang sebelumnya sunyi kembali hidup dengan suara lembut dan perhatian seorang wanita. Awalnya hubungan mereka bertiga berjalan normal. Pak Mulyadi memperlakukan Maria seperti anak perempuan sendiri, sementara Maria menghormati Pak Mulyadi sebagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Nugroho mulai sibuk dengan pekerjaannya. Tuntutan proyek di luar kota membuatnya sering bepergian selama beberapa hari, bahkan terkadang hingga berminggu-minggu. Hal ini membuat Maria dan Pak Mulyadi lebih sering menghabiskan waktu berdua di rumah. Mereka mulai terbiasa berbicara lebih banyak, dari obrolan ringan tentang aktivitas sehari-hari, hingga pembicaraan yang lebih mendalam tentang kehidupan dan masa lalu. Pak Mulyadi yang sebelumnya jarang bercerita mulai membuka diri kepada Maria. Ia berbagi tentang rasa kehilangan yang mendalam setelah kepergian istrinya dan kesepiannya selama bertahun-tahun. Maria yang memiliki sifat penyayang merasa iba mendengar kisah Pak Mulyadi. Ia sering mencoba menghibur mertuanya dengan cara-cara sederhana, seperti memasakkan makanan favoritnya atau sekadar menemani berbincang saat sore. Namun tanpa disadari, perhatian Maria mulai membangkitkan perasaan yang berbeda di hati Pak Mulyadi. Perhatian itu mengisi kekosongan yang selama ini dirasakannya. Ia mulai memandang Maria bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai sosok wanita yang ia rindukan selama ini. Maria mulai merasakan perubahan dalam sikap Pak Mulyadi. Pria itu kerap memberikan perhatian yang terasa berlebihan. Contohnya, ia selalu memuji masakan Maria dengan nada yang berbeda atau menatap Maria lebih lama dari biasanya. Maria mencoba mengabaikan hal tersebut, menganggapnya hanya sebagai bentuk kasih sayang seorang mertua. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa canggung. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu hari Pak Mulyadi memuji kecantikan Maria dengan nada yang lebih personal. "Kamu ini cantik sekali, Ran. Nugroho benar-benar beruntung punya istri sepertimu," ujarnya sambil tersenyum. Meski terdengar biasa, ada sesuatu dalam cara Pak Mulyadi berbicara yang membuat Maria merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah tiba-tiba padam. Nugroho sedang berada di luar kota dan Maria merasa takut karena tidak terbiasa dengan gelap. Ia mencoba mencari lilin di dapur, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba Pak Mulyadi muncul dari arah ruang tengah dengan membawa lilin menyala. "Jangan takut Maria, aku di sini," katanya dengan nada menenangkan. Mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin yang temaram. Dalam suasana gelap dan sunyi itu, Pak Mulyadi mulai bercerita tentang kenangan masa mudanya bersama almarhum istrinya. Suaranya terdengar rapuh, seolah membawa Maria ke dalam kesedihan yang ia pendam selama ini. Maria mendengarkan dengan seksama, merasa tersentuh oleh cerita Pak Mulyadi. Ia mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini hanya ia pandang sebagai sosok mertua. Namun tanpa mereka sadari, kedekatan emosional itu mulai menciptakan jarak yang berbahaya antara batas yang seharusnya mereka jaga. Hubungan Maria dan Pak Mulyadi perlahan mulai memasuki wilayah yang tidak semestinya. Awalnya hanya obrolan biasa, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi lebih terbuka dan intim. Ketika Nugroho tidak ada, Pak Mulyadi sering mencari kesempatan untuk mendekati Maria dengan alasan-alasan kecil seperti membantu memasak atau memperbaiki sesuatu di rumah. Maria merasa terjebak dalam perasaan yang bercampur aduk antara rasa hormat, kasihan, dan sesuatu yang lebih dari itu. Hubungan ini terus berlangsung tanpa ada yang mencurigai. Namun di balik kebersamaan itu, Maria mulai merasakan beban moral yang berat. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka salah,
Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sementara itu, Pak Mulyadi semakin sulit menahan perasaannya. Ia merasa hidup kembali dengan kehadiran Maria, meskipun ia sadar bahwa hubungan ini hanya akan membawa kehancuran. Hari-hari terus berlalu dan hubungan antara Maria dan Pak Mulyadi semakin akrab. Namun, kedekatan ini mulai menimbulkan kegelisahan dalam diri Maria. Ia kerap merasa bersalah setiap kali menerima perhatian lebih dari mertuanya. Suatu pagi, saat Nugroho pulang lebih awal dari pekerjaannya, ia menemukan Maria dan Pak Mulyadi tertawa bersama di dapur. Pemandangan itu sebenarnya adalah hal biasa, tetapi cara Pak Mulyadi menatap Maria membuat hati kecil Maria berdebar. Ia khawatir Nugroho akan menangkap sesuatu yang aneh. Nugroho meskipun tidak menyadari apapun sempat bercanda. "Wah, kelihatannya kalian berdua akrab sekali. Aku cemburu nih." Kalimat itu diucapkan Nugroho sambil tertawa, tetapi justru menusuk hati Maria. Ia merasa seakan peringatan halus itu menyadarkannya tentang bahaya yang mulai mengintai pernikahannya. Di sisi lain, Pak Mulyadi justru semakin sulit menutupi perasaannya. Ia mulai menunjukkan perhatian yang lebih jelas kepada Maria baik saat Nugroho ada maupun tidak. Maria menyadari hal ini dan mencoba menjaga jarak. Namun setiap kali ia mencoba, Pak Mulyadi selalu menemukan cara untuk kembali mendekatinya, membuat Maria terjebak dalam situasi yang membingungkan. Pada suatu sore, Maria dan Pak Mulyadi duduk bersama di teras rumah. Maria mencoba membicarakan hal-hal ringan seperti cuaca dan pekerjaan Nugroho, tetapi Pak Mulyadi malah mengarahkan percakapan ke hal yang lebih personal. "Maria, kamu tahu sejak kamu tinggal di sini, aku merasa lebih bahagia, rumah ini tidak lagi terasa sepi," ucap Pak Mulyadi sambil menatap Maria dengan penuh makna. Kalimat itu membuat Maria terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ucapan itu bukan sekedar ungkapan mertua kepada menantunya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terucap. Pak Mulyadi semakin sering melibatkan Maria dalam obrolan mendalam tentang perasaan dan masa lalunya. Maria yang pada awalnya hanya ingin menjadi menantu yang baik tanpa sadar mulai merasa nyaman berbagi cerita dengan Pak Mulyadi. Hubungan ini berkembang menjadi ketergantungan emosional yang sulit mereka hindari. Pak Mulyadi menjadi tempat curhat bagi Maria ketika ia merasa kesepian karena Nugroho sering tidak ada di rumah. Di sisi lain, Maria menjadi pelipur lara bagi Pak Mulyadi yang merasa hidupnya kosong tanpa sosok istri. Suatu hari ketika Nugroho kembali pergi untuk perjalanan dinas selama seminggu, Maria mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah agar tidak terlalu sering bertemu dengan Pak Mulyadi. Namun saat malam tiba, ia mendapati Pak Mulyadi duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat murung. "Kamu kenapa akhir-akhir ini menjauh dariku?" tanya Pak Mulyadi tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan Maria. Ia mencoba menjawab dengan tenang, "Bukan begitu, Pak. Saya hanya sibuk dengan pekerjaan rumah." Namun Pak Mulyadi tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendekati Maria dan berkata, "Kamu tahu kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup lagi." Maria hanya terdiam, merasa bingung dengan perasaan campur aduk yang melingkupinya. Malam itu menjadi titik balik bagi Maria dan Pak Mulyadi. Keduanya mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah melewati batas yang seharusnya. Namun alih-alih menghentikannya, mereka justru membiarkan perasaan itu tumbuh lebih dalam. Maria merasa terjebak dalam perasaan bersalah, tetapi di saat yang sama ia tidak mampu menolak perhatian dari Pak Mulyadi. Sementara itu, Pak Mulyadi semakin sulit menahan perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah salah, tapi ia terlalu larut dalam kebahagiaan semu yang ia temukan bersama Maria. Pada suatu malam, Maria duduk sendirian di kamar sambil memikirkan segala yang terjadi. Ia tahu bahwa dirinya berada di ambang kehancuran. Ia mencintai Nugroho, tetapi perhatiannya kepada Pak Mulyadi juga tidak bisa ia pungkiri. Dalam kegelisahannya, Pak Mulyadi tiba-tiba mengetuk pintu kamar Maria. "Maria, aku perlu bicara," katanya dengan suara yang pelan. Maria membuka pintu dengan ragu. Pak Mulyadi memandangnya dengan tatapan serius dan berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi membohongi perasaanku." Mendengar itu, Maria merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu harus berkata apa.
Semua yang ia takutkan mulai menjadi nyata dan ia tidak memiliki kebemariaan untuk menghentikannya. Sejak malam itu, hubungan Maria dan Pak Mulyadi menjadi semakin rumit. Mereka mencoba bersikap biasa di depan Nugroho, tetapi hati kecil Maria selalu merasa gelisah. Ia tidak lagi bisa memandang suaminya tanpa merasa bersalah. Sementara itu, Pak Mulyadi semakin Maria menunjukkan perhatian lebih kepada Maria meskipun masih dalam batas yang tersamarkan. Nugroho yang selama ini tidak pernah curiga mulai merasa ada yang berbeda dalam rumah tangganya. Namun ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan akibat pekerjaannya yang semakin berat. Di sisi lain, Maria mulai merasa bahwa hidupnya menjadi tidak tenang. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Pak Mulyadi adalah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Namun ia juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa melukai banyak pihak. Hari-hari berlalu dan rasa bersalah terus menghantui Maria. Ia mulai menghindari percakapan dengan Pak Mulyadi sejauh mungkin. Namun usaha itu terasa sia-sia karena Pak Mulyadi selalu menemukan alasan untuk berada di dekatnya. Suatu sore saat Nugroho baru saja pulang kerja, ia menemukan Maria sedang berbincang dengan Pak Mulyadi di ruang tamu. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Tetapi Nugroho merasakan sesuatu yang berbeda dalam suasana rumah. Ada keheningan canggung setiap kali ia memasuki ruangan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi firasat aneh itu mulai meresahkan. Malam harinya, Nugroho berbicara dengan Maria di kamar. "Kamu kelihatan berubah akhir-akhir ini, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" tanyanya dengan nada lembut. Maria terciduk, tetapi ia mencoba bersikap tenang. "Tidak ada, Mas. Mungkin aku hanya lelah dengan pekerjaan rumah," jawabnya sambil memalingkan wajah. Nugroho mengangguk, tetapi keraguan tetap mengendap di pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih cermat setiap interaksi Maria dengan Pak Mulyadi, meskipun ia tidak ingin langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk. Pada suatu malam, Nugroho pulang lebih larut dari biasanya. Saat memasuki rumah, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari ruang tamu menuju dapur. Ia menemukan Pak Mulyadi berdiri di dapur dengan wajah yang tampak gugup. "Ngapain, Pak?" tanya Nugroho dengan nada santai tetapi menyelidik. Pak Mulyadi tersenyum canggung. "Ah, cuma mau minum air saja. Kamu pulang terlambat." "Nak." Nugroho mengangguk, tetapi perasaannya semakin tidak menentu. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung kecurigaannya. Sementara itu, di dalam kamar, Maria merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya. Setiap gerakan, setiap percakapan, semuanya terasa seperti jebakan yang bisa meledak kapan saja. Ia ingin berbicara dengan Pak Mulyadi untuk menghentikan semua ini, tetapi kebemariaannya selalu hilang setiap kali berada di hadapannya. Maria merasa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang tidak memiliki jalan keluar. Semakin lama, hubungan Maria dan Pak Mulyadi menjadi semakin sulit disembunyikan. Meskipun tidak ada tindakan nyata yang melampaui batas sejak terakhir kali mereka bicara serius, kedekatan emosional mereka sudah cukup menciptakan jurang dalam hubungan Maria dan Nugroho. Maria mulai merasa bahwa ia tidak pantas menjadi istri Nugroho. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini tanpa merusak keluarganya. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, Pak Mulyadi selalu menariknya kembali dengan perhatian dan kata-kata manis yang sulit ia tolak. Pak Mulyadi di sisi lain semakin sulit menutupi perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi kehadiran Maria telah menjadi penghibur utama dalam hidupnya. Baginya, Maria adalah cahaya yang menghidupkan hari-harinya yang sepi. Ia merasa sulit untuk melepaskan sesuatu yang telah menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya, meskipun ia sadar bahwa kebahagiaan itu adalah dosa. Nugroho yang selama ini tidak pernah berpikiran negatif mulai menangkap perubahan sikap Maria. Ia merasa istrinya lebih sering menghindar saat ia mencoba mendekat. Ia juga menyadari bahwa Pak Mulyadi semakin sering berada di rumah, bahkan ketika Nugroho tidak ada. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit ia kendalikan. Suatu malam, Nugroho memutuskan untuk berbicara dengan mertuanya, Ibu Susi, tentang apa yang ia rasakan. "Bu,
Aku merasa Maria dan Bapak agak terlalu dekat belakangan ini. Apa Ibu juga merasa begitu? Tanyanya hati-hati. Ibu Susi terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ia mencoba menenangkan Nugroho. Jangan berpikiran macam-macam, Nak. Mungkin itu cuma perasaanmu saja. Maria anaknya memang ramah, jadi mungkin terlihat akrab dengan siapa saja, jawabnya sambil tersenyum. Namun jawaban itu tidak cukup untuk menghilangkan kekhawatiran Nugroho. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh sebelum mengambil tindakan apapun. Ketegangan dalam rumah tangga Maria dan Nugroho semakin terasa. Nugroho mulai sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuat Maria gugup. Kamu tadi siang ngobrol apa saja sama Bapak? Atau, Bapak kok akhir-akhir ini sering bantuin kamu di dapur ya? Pertanyaan-pertanyaan itu meskipun terdengar biasa sebenarnya adalah cara Nugroho untuk mencari jawaban atas kecurigaannya. Di sisi lain, Pak Mulyadi mulai merasa bahwa Nugroho sedang mengawasi mereka. Hal ini membuatnya menjadi lebih berhati-hati tetapi juga semakin frustasi, karena ia tidak bisa menunjukkan perasaannya secara terbuka. Maria merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia mencintai Nugroho, tetapi perasaan bersalah terhadap suaminya membuatnya merasa tidak layak berada di sisinya. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengungkapkan semuanya kepada Nugroho, tetapi ia takut akan dampaknya pada keluarganya. Konflik batin ini membuat Maria semakin terpuruk dan hubungan mereka bertiga pun perlahan-lahan berada di ambang kehancuran. Kecurigaan Nugroho semakin hari semakin kuat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Ia melihat bagaimana Maria selalu tampak canggung saat berada di dekat Pak Mulyadi. Ia juga menyadari bahwa Pak Mulyadi sering berada di dapur atau ruang tamu pada saat-saat tertentu, seolah mencari kesempatan untuk berbicara dengan Maria. Semua ini membuat Nugroho semakin gelisah. Dalam diam ia merencanakan sesuatu untuk memastikan apakah perasaannya ini benar adanya atau hanya ketakutan tanpa dasar. Suatu hari, Nugroho memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya tanpa memberitahu siapapun. Ketika sampai di rumah, suasana terasa berbeda. Tidak ada suara televisi seperti biasanya dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu dan melihat tidak ada siapa di sana. Namun dari dapur ia mendengar suara Maria dan Pak Mulyadi berbicara. Suara mereka terdengar pelan tetapi cukup untuk membuat Nugroho semakin curiga. Ia memutuskan untuk tidak langsung masuk ke dapur, melainkan mengamati dari balik pintu. Ia melihat Maria berdiri dengan wajah tegang sementara Pak Mulyadi tampak berbicara dengan nada serius. Nugroho tidak dapat mendengar isi percakapan mereka dengan jelas, tetapi melihat ekspresi mereka saja sudah cukup membuat hatinya terguncang. Maria semakin merasa tertekan dengan situasi yang ia hadapi. Perasaannya terhadap Pak Mulyadi yang sempat ia pikir bisa ia kendalikan kini berubah menjadi beban yang begitu berat. Ia tahu bahwa kebersamaan mereka hanya akan membawa kehancuran tetapi ia merasa sulit untuk melepaskan diri. Pak Mulyadi terus meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, tetapi hati kecil Maria tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Ia ingin mengakhiri semuanya. Tetapi setiap kali ia mencoba, ada rasa takut yang menguasai dirinya. Ia takut kehilangan kepercayaan Nugroho, takut kehilangan keluarganya, dan takut kehilangan tempatnya di rumah itu. Pak Mulyadi di sisi lain tidak ingin hubungan mereka berakhir. Ia merasa bahwa Maria adalah satu-satunya orang yang membuat hidupnya kembali berwarna. Ia mulai bersikap lebih Maria bahkan di depan Nugroho. Hal ini justru membuat Maria semakin gelisah. Ia tahu bahwa semakin lama semakin sulit untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi. Namun ia juga tidak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran ini tanpa melukai banyak pihak. Nugroho merasa dirinya tidak bisa hanya diam dan menunggu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan seorang sahabatnya, Mulyadi, yang selama ini ia percayai. Nugroho menceritakan apa yang ia rasakan dan kecurigaan yang selama ini menghantuinya. Mulyadi yang terkejut mendengar cerita itu menyarankan Nugroho untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu sebelum bertindak. Kamu harus yakin dulu Mas. Jangan sampai keputusanmu hanya berdasarkan perasaan. Kalau memang ada yang salah, bukti itu yang akan menjadi penentu, ujar Mulyadi dengan nada bijak. Mendengar saran Mulyadi, Nugroho mulai merancang rencana.
Ia memutuskan untuk memasang kamera kecil di ruang tamu dan dapur, tempat di mana ia merasa banyak hal mencurigakan terjadi. Ia melakukan ini tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Maria. Meskipun ia merasa bersalah harus melakukan ini, ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Setelah memasang kamera, Nugroho mulai mengamati rekaman setiap malam. Hari pertama tidak menunjukkan apa-apa yang mencurigakan, begitu pula hari kedua dan ketiga. Namun di hari keempat, Nugroho melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Dalam rekaman, ia melihat Pak Mulyadi berdiri sangat dekat dengan Maria di dapur. Meskipun tidak ada tindakan yang terlihat mencurigakan, cara mereka berbicara dan gestur tubuh mereka menunjukkan adanya keintiman yang tidak seharusnya terjadi. Nugroho merasa hatinya mulai hancur, tetapi ia belum ingin langsung menghadapi mereka. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan. Nugroho juga mulai memperhatikan tingkah laku Maria di rumah. Ia melihat bagaimana istrinya selalu tampak gugup setiap kali Pak Mulyadi ada di dekat mereka. Maria juga sering menghindari kontak mata dengannya, seolah takut sesuatu akan terbongkar. Semua ini membuat Nugroho merasa bahwa kecurigaannya bukanlah hal yang salah. Ia tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kebenaran semakin dekat. Malam itu, Nugroho memutuskan untuk memutar rekaman dari kamera yang ia pasang di ruang tamu. Ia tidak menyangka bahwa rekaman itu akan menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam rekaman, ia melihat Pak Mulyadi berbicara dengan Maria dengan nada yang pelan tetapi penuh tekanan. Maria tampak menangis, sementara Pak Mulyadi mencoba menenangkannya. Nugroho merasa darahnya berdesir melihat adegan itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Nugroho memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia menyimpan rekaman itu sebagai bukti dan bersiap untuk menghadapi Maria dan Pak Mulyadi. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap. Malam itu ia memanggil Maria dan Pak Mulyadi untuk berbicara di ruang tamu. Dengan tenang tetapi tegas, Nugroho berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan dan aku harap kalian jujur padaku." Maria langsung tampak pucat, sementara Pak Mulyadi berusaha menjaga ketenangannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya menjadi momen yang menentukan bagi keluarga ini. Malam itu menjadi malam yang paling mendebarkan bagi Nugroho, Maria, dan Pak Mulyadi. Setelah memanggil mereka ke ruang tamu, suasana berubah tegang. Wajah Maria tampak pucat pasi, sementara Pak Mulyadi mencoba bersikap tenang. Nugroho yang selama ini dikenal sebagai pria sabar terlihat berbeda malam itu. Suaranya tegas, tetapi matanya menunjukkan kekecewaan yang begitu dalam. "Aku sudah lama merasa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku," kata Nugroho sambil menatap mereka bergantian. "Dan sekarang, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Maria menunduk tanpa berkata apa-apa, sementara Pak Mulyadi mencoba mengambil alih pembicaraan. "Nugroho, kamu jangan berpikir macam-macam. Tidak ada apa-apa antara aku dan Maria. Semua ini hanya kesalahpahaman." Namun kata-kata itu justru membuat Nugroho semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan potongan rekaman yang ia ambil dari kamera. "Kalau tidak ada apa-apa, jelaskan ini," ujarnya sambil memainkan video pendek yang menunjukkan Pak Mulyadi berbicara dengan Maria di dapur dengan cara yang intim. Maria langsung menangis terisak, sementara Pak Mulyadi kehilangan kata-kata. Nugroho menunggu jawaban dari mereka berdua, tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. "Aku masih memberimu kesempatan untuk jujur," ujar Nugroho kali ini dengan nada yang lebih rendah namun penuh tekanan. Akhirnya dengan suara yang bergetar, Maria berkata, "Mas, aku salah. Aku sudah menyakitimu." Air mata mengalir deras di wajahnya, sementara Nugroho merasa hatinya seperti dihancurkan berkeping-keping. Setelah lama terdiam, Maria akhirnya menceritakan semuanya dengan suara yang penuh penyesalan. Ia mengakui bahwa hubungan gelap dengan Pak Mulyadi sudah berlangsung selama hampir 3 tahun. "Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi," kata Maria sambil menangis. "Awalnya aku hanya merasa kesepian,
Mas terlalu sibuk bekerja, dan aku terjebak. Pak Mulyadi yang selama ini dia mencoba membela diri. Aku juga salah, Nugroho. Aku tidak seharusnya melibatkan diriku, tapi itu semua tidak pernah direncanakan. Mendengar pengakuan itu, Nugroho merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang ia cintai dan ayah yang ia hormati bisa mengkhianatinya seperti ini. Bagaimana kalian tega? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku bekerja keras untuk keluarga ini, sementara kalian menghancurkannya. Maria hanya menangis tanpa henti, sementara Pak Mulyadi tampak tak mampu berkata apa-apa. Setelah mendengar pengakuan itu, Nugroho tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia berdiri dari kursi dan menatap Pak Mulyadi dengan penuh kekecewaan. Kamu bukan hanya ayahku, tapi juga panutanku. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Tanya Nugroho dengan nada tinggi. Pak Mulyadi mencoba meminta maaf, tetapi Nugroho tidak ingin mendengar apapun darinya. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Maria mencoba mendekati Nugroho untuk meminta pengampunan, tetapi Nugroho mengangkat tangannya menandakan bahwa ia tidak ingin berbicara dengannya. Aku butuh waktu, kata Nugroho dengan suara yang lebih rendah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini. Maria, aku mencintaimu, tapi kamu mengkhianati aku dengan cara yang paling buruk. Setelah malam itu, Nugroho memutuskan untuk pergi dari rumah untuk sementara waktu. Ia membutuhkan waktu untuk berpikir dan merenungkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tinggal di rumah seorang sahabatnya, Mulyadi, yang selama ini menjadi tempat ia berbagi cerita. Mulyadi berusaha menenangkan Nugroho dan memberinya ruang untuk meluapkan emosinya. Aku tahu ini berat, Mas, kata Mulyadi. Tapi kamu harus memikirkan langkahmu dengan hati-hati. Jangan biarkan emosi menghancurkan semuanya. Di rumah, Maria merasa kehilangan arah. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa dimaafkan, tetapi ia berharap Nugroho masih memberinya kesempatan. Sementara itu, Pak Mulyadi memilih untuk pergi ke rumah saudaranya di desa untuk menghindari ketegangan yang lebih besar. Hubungan dalam keluarga itu benar-benar hancur dan semua pihak merasa terluka. Setelah beberapa minggu, Nugroho akhirnya kembali ke rumah. Ia masih belum bisa sepenuhnya memaafkan Maria atau Pak Mulyadi, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Aku kembali bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, kata Nugroho kepada Maria. Aku kembali karena aku ingin mencari jalan keluar yang terbaik, terutama untuk anak kita. Maria merasa sedikit lega mendengar itu, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka untuk memulihkan hubungan masih sangat panjang. Ia berjanji kepada Nugroho bahwa ia akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, Mas, ujar Maria dengan mata yang penuh air mata. Tapi aku akan berusaha memperbaiki semuanya, demi kamu dan anak kita. Hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi, tetapi Nugroho mencoba membuka hati untuk memulai lembaran baru. Meskipun itu tidak mudah, ia tahu bahwa kepercayaan yang telah hancur membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Tetapi ia juga tahu bahwa kebencian tidak akan membawa apa-apa. Di tengah kehancuran, ada harapan kecil yang mulai tumbuh dan itu menjadi langkah awal bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan.